Bapa Yahweh Elohim Israel, Yesua Hamasya dan kuasa Roh Kudus, kami hamba-hamba injak di tempat ini, injak di tanah ini, kami hendak memberitakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah kemuliaan kuasa, suasana surgawi hadirat turun memenuhi tempat ini, lingkungan di sekitarnya. Tuhan mengurapi ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang ada di tempat di expo ini, dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh pastor hari ini. Tapi disitulah yang kita pekerjaan yang kita kemuliaan dan kemuliaan-Mu hendak terjadi di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesua Hamasya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami dari tim Besorah, tim Kabar Baik, tim penginjilan untuk seluruh tanah Papua, mulai dari kepala sampai ekor. Kami memberitakan kebenaran, kami ingin memberitakan tentang kabar baik menyangkut situasi yang terjadi di akhir-akhir zaman hari ini. Ya, dari sekalian, dari pembacaan tadi jelas sekali kita bisa lihat bahwa kita sudah ada di hari-hari terakhir. Tanda-tanda sudah terjadi, baik itu di langit dan juga baik itu di bumi, dan semua sudah terlihat dengan jelas. Dan kami hari ini di sini untuk menyampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia merindukan supaya setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Dari bagian pembacaan kita tadi, jelas sekali bahwa Tuhan sabar supaya kita semua selamat. Situasi yang terjadi hari-hari ini kita lihat dengan jelas. Gempa bumi sudah terjadi di mana-mana. Kematian sudah terjadi akibat COVID yang begitu melanda seluruh dunia. Bahkan juga ancaman perang dunia ketiga yang tidak lama lagi akan segera terjadi ya, di berbagai tempat. Dan terus terjadi kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran, terus terjadi sampai hari-hari ini. Saya bisa lihat dengan jelas di berbagai tempat yang kami layani. Lebih khusus saya lihat di Raja Ampat, kesulitan ekonomi itu sudah terlihat dengan jelas. Bapak mama kita yang berjualan di pasar, tingkat pendapatan mereka semakin hari semakin menurun. Di Raja Ampat terlihat 2 tahun lalu waktu saya ada di sana, dan saya ada sampai baru tahun kemarin saya keluar dari sana, saya melihat satu karung pinang itu yang 15 kilo kalau dijual 300.000. Tetapi beberapa waktu yang lalu sebelum kami keluar ke daerah Jayapura, kami melihat satu karung itu sudah dijual dengan harga 50.000, tidak bisa lagi lebih. Itu bertanda bahwa kita sedang ada di masa-masa sukar, masa-masa sukar, di mana ekonomi sudah semakin hari semakin menurun. Bahkan situasi COVID yang terus membuat kesulitan demi kesulitan. Dan hari ini, siapa yang mau kita andalkan? Siapa yang mau kita percaya? Siapa yang mau kita harapkan dalam hidup kita? Kesulitan terus terjadi, tapi ketika kita tidak mencari Tuhan, maka kita akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Amos pasal 8 ayat 10 dan 11, 12 berkata bahwa akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Akan ada kelaparan akan firman Tuhan, di mana Bapak Ibu tidak bisa lagi mendengarkan akan firman. Kelaparan secara jasmani itu tidak jadi masalah karena tidak menjamin untuk kita masuk surga. Orang tidak makan, tidak minum, tidak menjamin masuk surga. Tetapi tidak mendengarkan firman Tuhan itu masalah besar. Dan itu sebabnya Amos bilang bahwa akan ada kelaparan akhir zaman, kelaparan akan firman Tuhan. Bukan akan makan minuman, tapi akan firman Tuhan. Sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersiap menanti kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dengan situasi yang terjadi, kita sudah harusnya bersiap. Kenapa harus bersiap? Sebab kita membutuhkan seorang penyelamat yang bisa menyelamatkan kita. Kita membutuhkan Elohim, membutuhkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Sebelum saya lanjut bicara, saya menggunakan nama Tuhan kita dari Israel. Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga hari ini tempat ini saya juga mau kenalkan sama kita bahwa semua orang Kristen kita memiliki Tuhan dari Israel. Karena kitab suci bicara dengan jelas dalam Ibrani 7 ayat 14. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda di dunia hanya cuma satu.
Hanya satu suku Yehuda di dunia. Tidak ada di Roma, tidak ada di Amerika, tidak ada di mana-mana. Suku Yehuda cuma satu. Sehingga kalau dia berasal dari suku Yehuda, dia punya nama dari suku Yehuda. Tuhan yang kita kenal dalam kitab suci, Yeshua Hamasia itu putra dan bapa itu Yahweh. Yang dikenal dengan Hashem, Adonai, Elohim. Tapi Hashem, Adonai dan Elohim itu hanya sebutan. Namanya adalah Yahweh. Itu nama bapa. Dan nama putra adalah Yeshua Hamasia. Kenapa penting kita menggunakan nama ini? Sebab di dalam Yoel pasal 2 ayat 32, ayat 30, 31, 32, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21, dan juga dalam Roma pasal 10 bicara dengan jelas bahwa tanda-tanda sudah terjadi di langit. Akan terjadi bulan akan berubah menjadi darah, semua kegelapan akan terjadi, bahkan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, akan terjadi hal-hal yang dahsyat terjadi di bumi, gempa bumi dan berbagai macam hal lain. Tetapi ayat bagian terakhir mengatakan dengan jelas dalam versi bahasa Ibrani di sana, bahasa Ibraninya berkata, Kol aser yikra besem Yahweh yimale, yang artinya mengatakan bahwa setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Itu versi bahasa asli. Saya tidak bicara bahasa Yunani, saya bicara bahasa Ibrani. Karena itu bahasa orang Israel. Kitab suci mereka yang punya. Kita cuma ikut menyembah Tuhan mereka. Sehingga kitab suci mengatakan bahwa hanya Tuhan Israel Yahweh yang kita kenal sebagai Bapa dan putranya Yeshua Hamasia yang akan menyelamatkan kita. Sudah terlampau lama kita di Papua mengalami kesulitan yang luar biasa. Bangsa Israel sangat diberkati. Bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita mau diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, orang-orang Papua harus mengenal nama Tuhan Israel. Harus mengenal nama Tuhan Israel. Karena dari sanalah keselamatan akan terjadi. Kenapa firman Tuhan penting untuk kita renungkan di hari ini? Karena di Amsal pasal 6 ayat 22 berkata dengan jelas, saat kita merenungkan firman itu akan menemani kita. Saat kita hidup, saat kita mati, terbaring di kuburan, dan saat kita bangkit, dia akan menemani kita untuk berbicara kepada Bapaknya tentang kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu, Mama yang ada di sini, bahkan yang berbelanja, semua hari ini ketika Bapak Ibu melibatkan Tuhan, kami ingatkan bahwa kedatangan Tuhan kita tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, Bapak Ibu tidak ada yang tahu, bahkan Yeshua sendiri pun mengatakan bahwa dia tidak tahu, hanya Bapaknya yang tahu. Siapakah Bapaknya? Bapaknya adalah Yahweh. Dia mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita perlu bersiap dari sekarang. Oke, kalau kita berpikir bahwa belum juga ada tanda-tanda, tapi paling tidak bersiap untuk kematian yang kapan saja bisa menimpa kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan tanggal dia mati. Tidak ada yang tahu. Bisa saja sementara kita duduk kita mati, sementara kita berjalan kita mati, sementara kita di kendaraan, di mobil, di motor kita mati, atau sementara kita kerja kita mati, dan lain-lain. Ada yang tidur dan tidak bisa bangun lagi dan langsung mati. Supaya bisa selamat, itu penting sekali. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, kita harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Setia baca firman Tuhan. Begitu kita membaca firman akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghadapi situasi yang terjadi di antara kita dalam kehidupan kita setiap hari. Baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, baik itu di tempat usaha, dan di mana saja kita ada. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, terlebih khususnya saudara-saudara Papua, saya ada di sini berdiri untuk menyampaikan kabar baik ini karena saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan pelihara saya. Saya adalah seorang karyawan pegawai bank. Tahun 2015 saya undur diri dari pegawai bank. Saya satu-satunya pegawai bank yang undur diri hanya untuk menginjil. Karena Tuhan suruh saya untuk menginjil, memberitakan kabar baik ini supaya banyak saudara-saudara di Papua yang mengenal Elohim dengan benar. Kita sudah terlalu lama mengenal Tuhan dengan nama dari bangsa lain, dan sudah saatnya kita menyembah Bapa Yahweh, Elohim Israel di dalam Yeshua Hamasia. Kembalikan nama Allah, karena itu orang Muslim punya Tuhan. Kita punya Tuhan dari Israel yang bernama Yahweh. Dan di tempat ini saya mau sampaikan bahwa begitu kita mengenal Elohim dengan benar, Tuhan Israel dengan benar, maka kita akan melihat bahwa dia akan memberkati kehidupan kita. Baik di rumah, baik di tempat kerja, di mana saja kita ada. Dia akan membuktikan bahwa dia Elohim memberkati bangsa Israel. Dia juga akan memberkati kita semua di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita buat supaya kita bisa melihat keselamatan yang Tuhan janjikan?
Kalau hari ini Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Sebab tidak ada jaminan dalam kitab suci yang mengatakan bahwa nanti saat kita mati pendeta berdoa lalu roh kita pindah ke surga. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci. Tidak ada. Saya sudah belajar kitab suci dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Saya sudah belajar itu. Dan tidak ada satu ayat pun di dalamnya yang mengatakan begitu. Selama kita hidup, inilah kesempatan bagi kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berikan waktu baca firman Tuhan, berikan waktu berdoa, berikan waktu memuji menyembah Tuhan, naikkan pujian, panggil nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, sebab itu Tuhan kita yang benar. Kitab suci yang kita pegang semua datangnya dari Israel, itu milik Israel. Ketika kita juga menggunakan, maka kita harus menyembah Elohim Israel, biar kita juga mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Caranya percaya kepada Bapa Yahweh, yang kedua memuji menyembah Dia, yang ketiga melakukan perintah-perintahnya. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, melakukan perintah-perintahnya di hari-hari terakhir ini. Dan yang keempat, kita hidup dengan mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama, saling menopang, saling mendukung. Terlebih saudara-saudara seiman kita, terlebih kita sama-sama orang Papua, supaya kita berdiri untuk negeri kita. Kalau kita mau melihat kita jadi pemimpin, kita jadi tuan di kita punya negeri sendiri, maka mulai hari ini mari kita kenal Elohim Israel yang akan memberkati kita semua di hari ini. Biar firman ini meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Percaya, saya mungkin tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya tidak tahu masalah yang Bapak Ibu alami. Saya tidak tahu apakah yang duduk di sini semua sehat atau ada yang sakit. Tapi saya mau kasih tahu, seberapapun Bapak Ibu sudah sakit selama ini, menderita selama ini, susah selama ini, kita punya Tuhan, itu Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Yang ada punya air, pegang air di tangan. Kalau yang punya air, kalau tidak, angkat tangan saja. Angkat hati saja, kita akan berdoa. Mungkin pergumulan tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang kuliah, tentang apapun yang Bapak Ibu gumuli hari ini. Tapi saya percaya Bapak Yahweh, Elohim Israel, Yeshua HaMashiach mendengar kita. Bahkan yang ada di sebelah sana juga yang mungkin mendengar suara saya. Mari kita berdoa, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mendengar kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan patung. Dia bukan benda mati. Dia punya telinga bisa dengar. Dia punya mulut bisa bicara. Dia punya kaki bisa menjamah kita. Dia punya kaki berjalan ke dalam kita. Dia punya kuasa yang luar biasa. Bahkan sanggup menolong kita. Asalkan kita mau percaya kepada Dia, maka kita akan lihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu angkat hati sendiri di tempat, dan Tuhan akan jawab. Pergumulanmu Tuhan dengar hari dari tempat saja. Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, maka firman itu akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Firman-Nya akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, karena firman itu penuh dengan kuasa yang luar biasa. Kita berdoa. Bapak Yahweh Elohim Israel dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kami, di tempat ini, di tempat di expose ini, bersama dengan semua bapak-bapak, mama, saudara-saudara kami, saudara Papua yang ada di sini yang berjualan di sebelah jalan semua. Saya berdoa bagi setiap mereka semua. Engkau tahu masalah mereka, tapi ketika hari ini mereka mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, maka saya berdoa Bapa, yang pertama pengampunan turun untuk mereka, dan yang kedua Bapa, sembuhkan yang sakit. Apapun penyakit mereka dari kepala sampai kaki, dalam darah, dalam daging, dalam tulang, disembuhkan. Entah itu suami kah, istri kah, anak-anak kah, orang tua mereka yang sakit, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Bapa Yahweh, dan Yeshua HaMashiach, Elohim Israel, disembuhkan. Bahkan berikan kekuatan bagi mereka, juga berkati rumah tangga mereka, suami istri diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati, hasil kebun diberkati, hasil usaha diberkati. Kirim orang untuk menjamah setiap doa mereka di tempat ini. Kirim berkati usaha-usaha mereka, dibuat berhasil biar menunjukkan baik kuasa Tuhan yang hebat. Ketika hari ini mereka bertanya dan mencari tahu tentang nama-Mu, setiap mereka yang menerima traktat di tangan mereka, saat mereka berdoa, Bapa tunjukkan kuasa-Mu, bahwa Engkau Elohim yang memberkati bangsa Israel sampai hari ini, maka berkati juga kehidupan mereka semua di hari ini. Terima kasih Bapak, saya berdoa buat setiap mereka semua, ada damai sejahtera mengalir dalam hidup mereka, dan biar berkat Engkau Abraham, Ishak, Yakub untuk bangsa Israel juga, yang turut atas mereka juga menjadi bagian bagi kami semua di tempat ini. Elohim Yahweh Yekoneinu Bevarekeinu Ya Erpana Fetanu Besem Yeshua HaMashiach. Kiranya Elohim memberkati, menyinari dengan wajahnya, dan memberikan kita semua damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin.